Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok IUM 25024 di sini akan menjelaskan mengenai hasil dari pengabdian masyarakat kami, yaitu dengan judul Peningkatan Kesadaran dan Perlindungan Data Pribadi di Era Digital Pengabdian Masyarakat di SMA Darul Hikmah Bojong Soang. Nah, ini merupakan anggota kelompok dari kelompok 025 024, dan di sini ada saya sendiri Anila Dulistari, kemudian ada Zaidan Rashid, Zaki Alfati Nata Imam, Dafa Wahyu Ananta, dan Saka Nur Khairi. Untuk presentasi kali ini, kami akan menjelaskan mengenai latar belakang, kemudian potensi pemberdayaan masyarakat sasar, solusi permasalahan, metode dan tahapan, partisipasi setiap anggota, partisipasi mitra. Lalu akan dilanjutkan dengan poin ketujuh, yaitu potensi keberlanjutan program, jadwal pelaksanaan, hasil kegiatan pengabdian masyarakat, umpan balik hasil, target luaran, dan realisasi anggaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Anila. Selanjutnya pada latar belakang ini, ada 3 poin utama yang melatar belakangi program kami. Yang pertama dari permasalahan, kita tahu bahwa Indonesia pernah mengalami kasus kebocoran data, terutama pada Departemen BPJS Kesehatan. Nah, di saat yang sama, 95% pelajar di Indonesia itu merupakan pengguna internet yang aktif. Namun ironisnya kesadaran mereka atas keamanan data itu masih kurang. Selanjutnya, pada studi kasus, kami mengkonfirmasi bahwa masalah ini secara lokal ada di SMA Darul Hikmah Bojong Soang. Siswa di sana aktif di dunia maya namun tidak paham cara melindungi akunnya. Dan juga pada kurikulum sekolah juga itu belum mencakup literasi keamanan digital secara spesifik. Selanjutnya untuk solusi dan tujuan, kami berlandaskan UU Perlindungan Data Pribadi. Karena itu, kami menyelenggarakan program edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dalam perlindungan data pribadi di era digital. Next. Nah, program ini kami yakini sangat potensial untuk dilakukan pada sekolah SMA Darul Hikmah Bojong Soang. Karena yang pertama itu siswa bisa sebagai agen perubahan. Sebagai digital natif, mereka sangat cepat belajar dan punya potensi besar untuk menjadi pelopor keamanan digital bagi teman-temannya. Dan yang kedua, itu dukungan penuh dari ekosistem sekolah, baik dari para guru, BK, dan juga pihak-pihak lainnya. Dan selanjutnya juga ada infrastruktur sekolah yang memadai seperti ruang multimedia dan koneksi internet yang dapat mendukung kelancaran kegiatan. Lalu selanjutnya yang ketiga, dan ini merupakan yang terpenting, kami melihat potensi untuk dampak berkelanjutan seperti semangat kolaborasi siswa dapat diarahkan untuk membentuk komunitas atau duta literasi digital. Tujuannya adalah untuk mengubah siswa dari sekedar penerima materi menjadi penyebar pengetahuan kepada teman sebaya dan keluarganya. Next. Untuk solusi permasalahannya, yang pertama, kami menentukan untuk melakukan pelatihan interaktif dan aplikasi seperti workshop langsung di sekolah yang dirancang secara interaktif, melibatkan siswa melalui diskusi, simulasi, dan studi kasus yang nyata. Nah, untuk materi workshop ini, itu kami menjelaskan terkait prinsip pengelolaan data pribadi, langkah preventif perlindungan, tanda-tanda kebocoran data, tips membuat kata sandi, dan simulasi mengatasi phishing. Kami juga membuat modul pembelajaran dengan judul Keamanan Data Pribadi
melindungi identitas digital siswa-siswi SMA Darul Hikmah Bojongsoang. Next. Yang ketiga, kami juga memastikan dampak jangka panjangnya, yakni dengan dukungan untuk keberlanjutan program. Kami menyediakan aset seperti poster edukatif seperti pada gambar untuk sekolah dan template presentasi untuk para guru. Tujuannya adalah kami ingin membangun budaya sadar digital di sekolah yang harapannya dapat diadopsi menjadi program mandiri oleh OSIS atau kegiatan ekstrakurikuler. Next, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah metode dan tahapan. Itu dimulai dengan kami sebagai kelompok akan menghubungi dosen pembimbing dan pembuatan grup WhatsApp untuk komunikasi. Lalu kami juga akan menentukan masyarakat sasar dan permasalahannya seperti apa. Kami mengajukan ke dosen pembimbing dan jika disetujui, maka kami akan menghubungi pihak mitra yaitu SMA Darul Hikmah Bojongsoang. Lalu ketika kami mendapatkan izin, kami akan membuat proposal pengabdian masyarakat dan akan kami presentasikan ke dosen pembimbing. Apabila dosen pembimbingnya setuju, maka kami akan melakukan survei terlebih dahulu ke SMA Darul Hikmah dan meminta tanda tangan ketersediaan mitra. Lalu kami juga akan membuat modul materi guna untuk template guru maupun siswa-siswa dalam belajar secara mandiri. Kemudian kami juga akan melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat. Lalu jika pengabdian masyarakat telah selesai, kami selanjutnya adalah melakukan pembuatan laporan akhir dan presentasi ke dosen pembimbing. Selanjutnya di sini kami juga mencoba untuk membuat rundown acara untuk pada kegiatan hari hanya dan di sini merupakan rundown yang telah kami buat. Selanjutnya di sini untuk memperlancar pengabdian masyarakat, kami juga membagi beberapa tugas kepada anggota masing-masing dari kelompok kami sebagai berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian partisipasi mitra. Oke, jadi SMA Darul Hikmah Bojongsoang ini berperan sebagai mitra strategis dalam kegiatan IUM kali ini. Sekolah memberikan dukungan penuh dengan membuka akses bagi siswa-siswinya untuk terlibat langsung dalam kegiatan workshop. Peran sekolah sangatlah krusial karena tidak hanya menyediakan tempat dan peserta, tapi juga membantu mengidentifikasi kebutuhan serta tantangan yang dihadapi siswa dalam mengakses pendidikan, teknologi, dan informasi. Next. Dan program pelatihan ini dirancang secara terstruktur dan berkelanjutan, sehingga siswa-siswi bisa terus mengembangkan kemampuan pemrograman sekaligus kemampuan berpikir logis mereka. Keduanya merupakan keterampilan penting yang akan sangat membantu dalam pendidikan formal maupun dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Selain itu, model workshop atau modul yang kami kembangkan dalam kegiatan ini juga fleksibel dan dapat direplikasi oleh berbagai institusi pendidikan termasuk mitra yang terlibat. Dengan demikian, pendekatan ini bisa diperluas dan diterapkan dari komunitas lain yang juga membutuhkan, sehingga dampak positifnya bisa menjangkau lebih banyak orang. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah jadwal pelaksanaan atau di mana kita tanggal atau waktu di mana kita menyelenggarakan kegiatan IUM ini. Itu diselenggarakan di hari Rabu tanggal 30 April tahun 2025. Untuk waktunya sendiri dari jam 9 sampai jam 10 dengan rundown yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Untuk tempatnya sendiri itu di SMA Darul Hikmah Bojongsoang di Bandung. Dari hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang kita peroleh antara lain, kita berhasil meningkatkan keterampilan digital siswa. Kita juga melakukan publikasi kegiatan, yaitu dokumentasi kegiatan yang kita telah publikasikan melalui media massal, media sosial profesional seperti LinkedIn. Kemudian juga video kegiatan kita unggah ke platform YouTube. Yang ketiga kita juga membuat modul pembelajaran dengan judul Melindungi Identitas Digital Siswa-Siswi SMA Darul Hikmah Bojongsoang. Dan yang keempat, kita juga berhasil menciptakan lingkungan belajar yang interaktif. Selanjutnya adalah umpan balik hasil dari kegiatan informatika untuk bermasyarakat yang sudah kita lakukan.
Oke, jadi di sini ada 6 pertanyaan yang kita kurang lebih 6 intinya adalah 6 pertanyaan ini kita ajukan kepada peserta informatika untuk bermasyarakat di SMA Darul Hikmah Bojongsoang. Oke, untuk pertama ada program pengabdian masyarakat ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat sasar. Sebanyak 77,5% peserta IUM merasa sangat setuju. Oke, di sini saya jelaskan terlebih dahulu, STS itu sangat tidak setuju, TS itu tidak setuju, N itu netral, S itu setuju, dan SS itu sangat setuju. Untuk yang kedua, materi kegiatan sesuai dengan kebutuhan mitra atau peserta. Sebanyak 87,5% peserta merasa setuju, sangat setuju maksud saya. Kemudian ada yang ketiga, waktu pelaksanaan kegiatan ini relatif sesuai dan cukup. 80% merasa sangat setuju. Kemudian untuk nomor 4, materi kegiatan yang disajikan jelas dan mudah dipahami. Sebanyak 87,5% peserta merasa sangat setuju. Panitia memberikan pelayanan yang baik selama kegiatan. 82,5% peserta IU merasa setuju. Kemudian masyarakat menerima dan berharap kegiatan-kegiatan seperti ini dilanjutkan di masa yang akan datang. Sebesar 82,5% merasa setuju. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dava, dipersilakan. Ini adalah target luaran kegiatan dan pengabdian kepada masyarakat. Yang pertama ada luaran wajib, publikasi di media massa, dan video kegiatan. Indikator capaiannya yaitu artikel terkait kegiatan yang diposting di website fakultas, kakak atau prodi, video pelaksanaan kegiatan yang diunggah di YouTube, lalu luaran lain seperti modul. Next. Untuk realisasi anggaran, pertama di sini ada bahan habis pakai, saldo imani sebagai hadiah untuk peserta terbaik yaitu sebesar Rp140.000. Jadi total untuk bahan habis pakai sebesar Rp140.000. Lalu untuk biaya transportasi dan perjalanan seperti bensin untuk transportasi pulang pergi sebesar Rp40.000. Jadi total biaya transportasi dan perjalanan B Rp40.000. Lalu untuk biaya administrasi dan diseminasi Rp0. Jadi total penyerapan B, A, B, dan C sebesar Rp180.000. Di sini surat persetujuan masyarakat sasar atau pernyataan masyarakat sasar pengabdian kepada masyarakat Universitas Telkom yang sudah ditandatangani oleh Bapak Wahyudin SPD selaku keiswaan SMA Darul Hikmah Bojongsoang. Next. Lalu untuk surat untuk berita acara permohonan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mata kuliah informatika untuk masyarakat semester genap tahun ajaran 2024-2025 kepada SMA Darul Hikmah Bojongsoang. Lalu untuk berikutnya yaitu list daftar hadir siswa-siswa yang mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat kami. Next. Ini adalah poster peningkatan kesadaran dan perlindungan data pribadi di era digital. Ini adalah banner yang kami gunakan untuk peningkatan kesadaran dan perlindungan data pribadi di era digital. Inilah hasil Abdimas atau modul yang sudah kami rancang untuk dibagikan ke siswa setelah acara dilakukan. Dan kalau ini PPT acara slide-slide yang kami gunakan dalam menjelaskan materi-materi yang kami sampaikan saat melakukan pengabdian masyarakat. Berikutnya adalah beberapa dokumentasi. Yang pertama di sini ada saat rekan kami Zaidan sedang melakukan kuis di web Google Quiz Phishing. Next. Ini waktu selesai dokumentasi dan pemaparan materi oleh Anila. Dan yang ini pemaparan materi oleh saya sendiri dan foto-foto setelah acara selesai. Lalu untuk link-linknya di sini ada link publikasi di media massa, video kegiatan, dan luaran lainnya atau modul yang bisa diakses pada link-link yang sudah dilampirkan. Oke, dari kami cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.